Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ini adalah pertemuan yang ke-10 dari pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala, yang menjelaskan bait-bait syair karya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala tentang akidah dan akhlak. Kita pada pertemuan yang ke-10 ini masuk pada bait syair yang keempat, ya, pada halaman 18. Baik. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala berkata dalam bait syair yang keempat, ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد, ya, yang artinya, dan kita mempersaksikan, kita bersaksi bahwasanya Allah adalah sesembahan kita yang kita ibadahi, yang nukhassisuhu, kita mengkhususkan dia, bil hubbi dzullan, dengan kecintaan yang disertai dengan rasa rendah diri, perendahan diri, ya. Ini kita mengkhususkan Allah, maknanya adalah kita mengesahkan Allah Ta'ala dengan kecintaan kita dan kerendahan diri kita kepadanya. Wa nufridu, dan kita mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala menjelaskan bait ini dengan mengatakan, wa nashhadu anna Allah ma'buduna, dan kita bersaksi bahwasanya Allah adalah ma'buduna, sesembahan kita yang kita ibadahi. Kata beliau, wa hadhihi syahadatut tauhid, ini adalah persaksian tentang tauhid. Wa madlulu kalimati tauhidi la ilaha illallah, dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, yaitu al-ma'budu bihaqqin la ma'buda bihaqqin siwahu, yakni bahwasanya dia adalah al-ma'budu bihaqqin, yang diibadahi, zat yang diibadahi, yang disembah dengan hak, ya. Wala ma'buda bihaqqin siwahu, dan tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan hak, dengan benar atau dengan sehaknya, dengan seharusnya, siwahu, selain daripada Allah Ta'ala. Al-mustahiqqu li an yufrada bil hubbi wal dhulli wal khudu'i wal inkisari, yaitu dialah yang berhak untuk diesakan, ditunggalkan dengan kecintaan, wadzulli, dan kerendahan diri, wal khudu', dan ketundukan, wal inkisar, dan kerendahan. Inkisar ini bisa bermakna kerendahan diri ataupun kelemahan, ya. Artinya kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma bayyana ma'na dzalika faqala." Kemudian Syekh menjelaskan makna hal itu dengan mengatakan, alladzi nukhassisuhu bil hubbi dzullan, yang kita khususkan Allah Ta'ala itu dengan kecintaan kita dan kerendahan diri kita, ya. Syekh menjelaskan, wa hadza huwa ma'na al-ibadati, inilah dia makna dari ibadah. Jadi ini suatu penjelasan yang menerangkan kepada kita apa itu hakikat dari ibadah, allati yajibu an yufrada ar-rabb tabaraka wa ta'ala biha, ibadah yang wajib agar Allah Ar-Rabb Tabaraka wa Ta'ala diesakan, yang ditunggalkan dengan ibadah tersebut. Ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi lillahi azza wa jal, jadi ibadah itu adalah puncak kerendahan diri, ya, disertai dengan puncak kecintaan kepada Allah azza wa jalla. Inilah yang menjadi hakikat dari ibadah. Jadi sesuatu perbuatan itu dikatakan sebagai ibadah apabila
dalam perbuatan tersebut terkandung makna ini, dua makna ini, yaitu dalam perbuatan itu di sana terdapat makna puncak kecintaan kepada Allah Ta'ala dan puncak kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falhubbu biduni dhullin laisa ibadatan, wa dhullu biduni hubbin laisa ibadatan. Maka kecintaan tanpa disertai dengan kerendahan diri dari orang yang mencintai, maka ini bukanlah ibadah. Ya, sebagai contoh misalnya seseorang yang mencintai anaknya, seseorang mencintai orang tuanya, ya, seseorang mencintai suami atau istrinya, maka kecintaan tersebut, ya, yang pertama tidak mencapai puncak kecintaannya, ya. Yang kedua, kecintaan tersebut tidak disertai dengan perendahan diri kepada orang yang dicintai, maka cinta tersebut tidaklah menjadi cinta yang ibadah. Artinya hal itu bukanlah ibadah yang ditujukan kepada anaknya, orang tuanya, istrinya, suaminya, ya. Itu cinta yang dikatakan oleh para ulama sebagai cinta tabi'i, ya, cinta tabi'i. Demikian pula sebaliknya, wadzullu biduni hubbin laisa ibadatan. Kerendahan diri tanpa adanya kecintaan, maka dia bukanlah ibadah. Sebagai contoh misalnya seorang budak di hadapan tuannya, maka dia itu merendahkan diri, ya, rendah di hadapan tuannya seorang budak itu. Tetapi tidak mesti seorang budak itu mencintai tuannya, karena dia tidak suka keadaan dia yang menjadi budak. Maka kerendahan diri seorang budak di hadapan tuannya itu bukanlah merupakan ibadah, bukanlah merupakan ibadah. Nah, adapun apabila seseorang itu, ya, terhadap orang lain itu mencintainya dengan puncak kecintaan disertai juga dengan perendahan diri kepada orang tersebut, maka hal itu bisa dikatakan sebagai ibadah, dan itu merupakan kesyirikan. Karena seharusnya, ya, perbuatan yang mengandung puncak kecintaan dan puncak ketundukan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza amrun yajibu an yufrada Allah Subhanahu wa Ta'ala bihi. Dan ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk diesakan dengannya. Walihada qala nukhassisuhu. Oleh karena itu Syekh Sa'idi mengatakan nukhassisuhu, kita mengkhususkannya, yang mengkhususkan Allah Ta'ala dengan hal itu. Maknanya apa? Ai nufriduhu bidzalika, yaitu kita mengisahkan Allah Ta'ala dengan hal itu. Wa nakhussuhu bihi, dan kita mengkhususkan Allah Ta'ala dengan hal itu, ya. Wala naj'alu ma'ahu tabaraka wa ta'ala syarikan fi syai'in min dzalika, dan kita tidak menjadikan bersama Allah Ta'ala adanya sekutu dalam sedikit pun dari hal itu, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim disampaikan di sini oleh Syekh Abdul Razak, qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitabnya Madarijus Salikin, menjelaskan tentang makna al-ubudiyah, ya, hakikat dari penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesuatu yang dia ibadahi. Beliau mengatakan al-ubudiyatu tajma'u kamal al-hubbi fi kamal al-dhulli, ya. Ubudiyah itu, penghambaan yang dimaksud adalah penghambaan ibadah, ya. Tajma'u kamal al-hubbi wa fi kamal al-dhulli, itu memadukan atau mengumpulkan antara yaitu kesempurnaan cinta dalam kesempurnaan kerendahan diri, ya. Wa kamal al-inqiyadi li maradil mahbubi wa awamirihi, dan kesempurnaan ketundukan terhadap perkara-perkara yang diridhoi oleh zat yang dia cintai, wa awamirihi, dan ketundukan terhadap perintah-perintahnya, ya. Fahiyal ghayatul lati laisa fawqaha ghayatun, maka ini adalah tujuan ataupun puncak yang tidak ada lagi puncak ataupun tujuan di atasnya. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala nampak bagi kita menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah, hakikat dari ibadah itu adalah sesuatu yang menggabungkan di sana antara puncak kecintaan, puncak kerendahan diri, sehingga orang yang mencintai itu benar-benar tunduk kepada zat yang dicintai, ya. Tunduk dia melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh zat yang dicintai, tunduk dia melaksanakan yaitu apa-apa yang diridhoi oleh zat yang dia cintai,
dan dia benar-benar mengagungkan zat yang dia cintai. Karena adzul adanya ini kerendahan diri di hadapan zat yang dia cintai, ini mengkonsekuensikan dia mengagungkan zat yang dia cintai, sehingga selain dia mencintai sesembahannya, dia juga mengagungkan sesembahannya. Dari situlah muncul ketundukan yang luar biasa, ya, yang sempurna pada diri orang yang mencintai sesuatu dengan kecintaan yang penuh, yang disertai dengan perendahan diri yang puncak terhadap zat tersebut. Nah, wa qala rahimahullah fi madarijis salikin. Wa qala rahimahullah fi madarijis salikin aidan. Beliau rahimahullah, yaitu Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, berkata di dalam Madarijus Salikin juga, wa ruhul ibadati huwal ijlal, dan ruhnya ibadah adalah al-ijlalu wal mahabbatu. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan, ya. Ruhnya ibadah adalah pengagungan dan kecintaan. Yani karena adanya kesempurnaan perendahan diri di hadapan zat yang dia cintai, maka dia pun mengagungkan zat yang dia cintai tadi. Maka ruhnya ibadah adalah adanya pengagungan, ya, terhadap zat yang dia ibadahi, dan adanya kecintaan terhadap zat yang dia cintai atau yang dia agungkan, ya. Menggabungkan antara dua hal ini, ijlal dan mahabbah terhadap zat yang dia ibadahi, ya. Fa idza takhalla ahaduhuma 'anil akhari fasadat. Maka apabila ini kosong salah satu dari keduanya itu dari yang lain, fasadat, maka ibadah tersebut akan menjadi rusak, ya. Maka apabila kita ingin ini, setelah kita mengetahui hakikat dari ibadah ini, apabila kita ingin menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha untuk ini memiliki pengagungan yang sempurna kepada Allah taala, yang disertai dengan kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita itu tidak menjadi rusak. Nah, dengan adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan muncul rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua mendorong akan kita melaksanakan perintah Allah taala dan menjauhkan larangan-larangan Allah taala, sehingga terjadilah suatu ibadah yang kita lakukan berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari ibadah. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan, wa nufridu ay nufriduhu jalla wa ala bil hubbi wadzulli, yaitu kita mengesakan, ya, menunggalkan. Nufridu makna dari nuwahidu, ya. Nufridu yaitu nuwahidu, ya, sama maknanya. Ai nufridu yaitu kita mengesakan Allah jalla wa ala bil hubbi wadzulli, dengan cinta dan kerendahan diri. Tayyib. Ini selesai dari penjelasan syarah penjelasan dari bait syair yang keempat. Kemudian kita akan menuliskan sedikit atau beberapa faedah pelajaran dari apa yang kita baca kali ini. Baik, pelajaran yang pertama yang kita dapatkan dari apa yang tadi kita baca adalah tentang makna kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maknanya adalah apa? Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Ya, ini adalah makna yang sempurna, ya, terhadap kalimat tauhid, atau pengertian yang tepat terhadap kalimat tauhid. Jadi tidak kita katakan hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak kita katakan seperti itu, karena kalimat tidak ada Tuhan selain Allah ini suatu kalimat yang ambigu, ya, bisa difahami dengan keliru. Karena apabila seseorang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ya ini Tuhan-Tuhan itu yang ada seluruhnya yang disembah oleh manusia, ya, semuanya adalah Allah. Ini adalah keliru, ya. Kalimat tidak ada Tuhan selain Allah adalah keliru. Dan itu pun juga seandainya kita katakan tidak demikian, maka ini bertentangan dengan waqi', realita yang ada. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kalau kita pahami dengan begitu saja kalimat ini tidak ada Tuhan selain Allah, maka juga bisa akan berdampak seseorang memahami bahwa ini adalah perkataan yang keliru, karena
kenyataan banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh manusia. Sehingga untuk menghindari keambiguan kalimat ini atau pengertian kalimat tauhid, maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Yani kita tidak mengingkari adanya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, tetapi kita mengatakan bahwasanya sesembahan-sesembahan itu semua, yaitu yang selain Allah, adalah sesembahan yang batil. Adapun yang hak untuk diibadahi, yang disembah, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu tentang hakikat dari ibadah. Apa itu hakikat dari ibadah? Maka ibadah adalah mencakup dua hal yang penting, yaitu apa? Puncak kecintaan dan puncak kerendahan diri. Baik. Atau tambahi puncak kecintaan terhadap atau kepada puncak kecintaan kepada zat yang diibadahi dan puncak kerendahan diri di hadapan zat yang diibadahi. Nah, ini adalah hakikat ibadah, mencakup antara dua hal ini. Hakikat dari ibadah adalah taib, kita biar lebih enak lagi tulisannya ya. Hakikat dari ibadah adalah mencakup puncak kecintaan kepada zat yang diibadahi dan puncak kerendahan diri di hadapan zat yang diibadahi ya. Sehingga seseorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala akan mencintai dengan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dan akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuhnya ya. Baik, kita tuliskan di sini. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya adalah yang mencintai Allah dengan puncak kecintaan dan mengagungkan Allah dengan puncak pengagungan. Nah, seseorang yang beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya adalah yang mencintai Allah dengan puncak kecintaan dan mengagungkan Allah dengan puncak pengagungan. Yang kemudian ya, yang dengan cinta dan pengagungan itu membuahkan ketundukan yang sempurna kepada zat yang diibadahi. Barangkali ini cukup ya tentang penjelasan tentang hakikat dari ibadah. Pertama, bahwasanya ibadah itu sesuatu hal yang mencakup puncak kecintaan kepada zat yang diibadahi dan puncak kerendahan diri di hadapan zat yang diibadahi. Maka orang yang beribadah kepada sesuatu sesembahan, dalam hal ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan sesungguhnya adalah yang mencintai Allah dengan puncak kecintaan dan mengagungkan Allah Ta'ala dengan puncak pengagungan, yang kemudian dengan cinta dan pengagungan itu membuahkan ketundukan yang sempurna kepada zat yang diibadahi ya, sehingga dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan zat yang diibadahi ya, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disertai dengan rasa harap dan takut. Nah, ini dia yang kita tuliskan, mungkin cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari, kita baca pada pertemuan kali ini bisa memberikan faedah dan manfaat kepada kita, terutama dalam hal pembenaran ataupun dalam hal
membenarkan, memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.